Baik, ketemu lagi dengan saya Purwais di sini di dalam channel Project Kewarganegaraan. Nah, di video kali ini teman-teman semuanya saya akan melanjutkan pelatihan dari guru belajar seri pendidikan inklusif. Ya, bagi teman-teman mungkin yang belum daftar program ini, silakan nanti link pendaftarannya saya taruh di deskripsi video ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu seperti apa itu guru belajar seri pendidikan inklusif, ini adalah seri-seri terbaru dari program guru belajar, dimana sebelumnya sudah ada seri pandemi COVID-19, ada seri untuk guru-guru PAUD, dan sekarang adalah seri untuk pendidikan inklusif, dimana kita akan dikenalkan bagaimana cara mendidik anak yang berkebutuhan khusus, atau di sini singkatannya adalah PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Bagi teman-teman semuanya, ini sebenarnya saya sudah agak terlambat ya untuk pelatihannya, karena kemarin saya cek itu di tanggal 19, karena ada yang ngasih tahu kemarin itu masih belum bisa dimulai. Terus kemudian saya bisanya sekarang baru di tanggal 21 ya, saya baru bisa untuk mengerjakan pelatihannya. Sebelum pelatihan, teman-teman yang mengikuti program ini harus menyelesaikan terlebih dahulu BIMTEK-nya. Ini saya kebetulan udah selesai kemarin, udah 100%. Dan juga untuk caranya melewati BIMTEK juga akan saya taruh linknya di deskripsi video ini, tenang aja ya teman-teman. Nah, sekarang yang akan saya lanjutkan adalah untuk pelatihan dari guru belajar seri pendidikan inklusif, dan saya adalah angkatan yang pertama. Baik teman-teman, langsung aja kita mulai seperti apa pelatihannya. Baik teman-teman semuanya, ini adalah tampilan untuk pelatihan dari guru belajar seri pendidikan inklusif. Tahap 2-nya adalah pelatihan ya, karena tadi tahap pertamanya adalah BIMTEK. Coba kita lihat ada apa aja di sini. Nah, melalui tahapan pelatihan ini Anda akan diajak untuk mencapai tujuan berikut. 1. Mendapatkan pengalaman langsung dalam melaksanakan kegiatan identifikasi. Yang kedua, mendapat pengalaman langsung dalam melaksanakan asesmen akademik, menyusun laporan hasil asesmen akademik, dan menyusun planning metrik, serta mendapatkan pengalaman langsung dalam menyusun program pembelajaran individu atau PPI. Untuk mencapainya, silakan mengikuti petunjuk sebagai berikut. 1. Pelajari kata-kata setiap instruksi yang ada. Terus setiap topik Anda akan diminta mempraktikkan langsung materi yang diberikan dengan mengunduh format yang disediakan dan mengunggah hasil prakteknya. Terus mempelajari setiap materi yang ada untuk mendapat pemahaman utuh sehingga memudahkan Anda dalam menyelesaikan tugas. Yang terakhir, Anda akan mendapatkan sertifikat senilai 32 jam pelajaran dan piagam penghargaan setelah mengunggah bukti pengimbasan. Baik, selamat belajar. Di sini ada 1, 2, 3, 4 materi yang harus kita lewati bersama-sama, dan juga tentunya dibarengi dengan beberapa tugasnya ya teman-teman. Baik ya, kita lihat untuk identifikasi terlebih dahulu sekarang. Aktivitas 1, pengantar sapaan identifikasi. Aktivitas 1, pengantar sapaan identifikasi. Setelah Anda mempelajari materi sistem layanan pembelajaran yang di dalamnya terdapat materi identifikasi, dalam tahapan ini Anda akan belajar melakukan identifikasi. Kita lihat di sini ada alur kegiatan topik ini digambarkan melalui diagram berikut. Kita mendownload instrumen identifikasi, terus mempelajari setiap gejala yang bisa dilihat pada anak sesuai dengan hambatannya. Kemudian mempelajari instrumen identifikasi, latihan identifikasi, menentukan salah satu siswa yang Anda duga merupakan peserta didik berkebutuhan khusus, mencocokkan contoh kasus siswa dengan setiap gejala dengan instrumen identifikasi, menentukan hambatan apa yang dimiliki anak sesuai dengan gejala yang ada. Terus yang terakhir, Anda akan diberikan beberapa soal mengenai pemahaman tentang identifikasi anak berkebutuhan khusus. Terus ada tes akhir. Halaman yang selanjutnya ya teman-teman, mungkin ini yang menjadi masalah nanti kalau misalkan siswa kita itu semuanya normal gitu ya, kayak nggak adanya prakteknya. Kalau misalkan ada 1-2 anak itu bisa kita buat praktek, tapi kalau misalkan, nah sekarang kita udah sampai di dalam aktivitas ketiga, yaitu penugasan. Ini diulangi lagi seperti apa alurnya. Yang pertama, kita mempelajari lagi materinya, terus mengunduh
instrumen identifikasi, menentukan siswa yang diduga berkebutuhan khusus, mempelajarinya lagi, terus mengisi instrumen, dan terakhir membuat sebuah kesimpulan. Bacalah. Jadi ini adalah keterangannya sama dengan yang ada di diagram ini, jadi kita nggak perlu membaca lagi. Nah, kerjakan tugas tersebut sesuai dengan format identitas berikut. Unduh format tugas identifikasi. Oke, kita unduh dulu ya teman-teman ya. Dulu ya. Baik teman-teman, di sini saya sudah mengunduh instrumen identifikasi dan juga sudah mengunduh isian tugasnya. Bentuknya seperti ini nanti teman-teman ya. Bentuknya seperti ini untuk isi. Kasih hambatan penglihatan. Kalau misalkan kita punya siswanya nggak ada yang punya hambatan penglihatan, berarti ini diisi tidak semuanya, 0 semuanya. Terus yang kedua nanti bisa teman-teman pilih seperti ini. Terus juga ada hambatan intelektual, ada lagi hambatan fisik motorik, emosional, sama autisme. Ya kurang lebih ada, ada lagi ini tambahnya ADHD. Terus ada lagi slow learner. Yang terakhir adalah CIBI. Ya. Terus untuk tugasnya itu ada ya. Nih. Bentuknya PDF. Berarti kalau ini bentuknya PDF, kita harus memindahkan PDF-nya ke Word terlebih dahulu biar bisa. Log PDF. Kemudian pilih PDF to Word, kemudian file yang tadi kita tarik. Kita taruh di sini. Oke. Baik teman-teman, jadi kalau sudah, kita tunggu sebentar, terus kita download. Dan hasilnya bisa kita lihat di bawah sini, sudah dalam bentuk Word, dan ini sudah bisa kita edit ya teman-teman ya. Sekarang akan saya coba untuk membuka dulu dan akan saya isi. Berdasarkan dari pengamatan teman-teman terhadap peserta didiknya. Nah, kebetulan di sini saya mempunyai siswa yang mempunyai hambatan intelektual, di mana anak tersebut juga memiliki hambatan karena memiliki gejala-gejala sebagai berikut. Ini saya sesuaikan dengan pertanyaan dari instrumen identifikasinya. Ya, nanti di sini macam-macam hambatan intelektualnya, ada yang autisme, emosional, dan lain-lain. Nah, di sini dan kebetulan saya hanya memiliki siswa yang mempunyai hambatan terhadap intelektualnya. Nanti kalau kita ngisikan satu, di sini akan muncul dengan otomatis jumlah skor secara keseluruhan. Nah, sekarang saya akan balik lagi ke dalam. Baik teman-teman, saya sekarang sudah balik lagi ke SIM guru belajarnya. Nah, di sini kita diminta untuk ini, setelah Anda mengerjakan latihan identifikasi, unggahlah tugas identifikasi Anda di sini. Silakan unggah dalam bentuk PDF, dokumen, atau Oke. Kita upload dulu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, ini adalah tugas saya yang sekarang saya tinggal menguploadnya. Baik, udah terupload ya teman-teman. Sekarang yang selanjutnya kita ini ada sebuah kasus 10 tahun dan sekolah di SD Pelita Hati di kota Sumedang. Dika masih duduk di kelas 2 karena ia pernah tidak naik kelas. Dika adalah anak yang sedikit pemalu dan terlihat kurang diri. Apabila ia diberikan pertanyaan oleh gurunya, apakah jawaban yang ia sampaikan benar? Dika jarang terlibat dalam percakapan dengan teman-temannya. Ia cenderung hanya mengamati dan tersenyum saat ada yang lucu, atau menjawab dengan kalimat yang singkat saat ditanya. Dalam kemampuan akademik, banyak nilai Dika yang berada di bawah untuk akhirnya ia paham materi yang diajarkan. Hal ini dikarenakan sampai saat masih belum lancar membaca dan menulis, yang mengakibatkan ia sering kesulitan memahami isi bacaan dan menjawab pertanyaan dari soal-soal dalam setiap mata pelajaran.
Ketika sekolah mengadakan psikotes, kakak ikut dites dan mendapatkan angka IQ 75. Nah, berdasarkan contoh kasus di atas, jawablah pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Berikutnya adalah keadaan dan karakteristik unik Dika yang menunjukkan bahwa ia memiliki hambatan lamban belajar kecuali. Hasil tesnya 75, betul. Membutuhkan pengulangan yang banyak untuk memahami materi pelajaran, betul. Lebih suka mengamati teman-temannya daripada berinteraksi langsung, ini kurang tepat kayaknya ya. Kita lihat yang lain dulu. Pernah nggak naik kelas? Oke, betul. Banyak mata pelajaran yang nilainya berada di bawah rata-rata. Nah, ini mungkin yang tidak sesuai. Oke, lanjut ya. Masih pertanyaan mengenai si Dika. Walau Dika kesulitan dalam membaca dan menulis, Dika tidak dikategorikan mengalami hambatan dalam disleksia karena berarti yang ini ya teman-teman, Dika masih bisa membaca walaupun belum lancar ya. Hal ini dikatakan sampai saat ini bukannya nggak bisa sama sekali, tapi dia agak kesulitan. Oke, lanjut. Kasus kedua, Adi adalah seorang anak laki-laki berusia 4 tahun yang masih berada di TK kecil. Di sekolah, Adi nampak tidak bisa berduduk diam dan sering terlihat lompat-lompat atau memutar-mutarkan badannya. Adi sama sekali tidak tertarik untuk bermain dengan teman-temannya dan cenderung tidak pernah menghiraukan panggilan teman atau gurunya dan menghindari kontak mata. Mengalami gangguan yang namanya autisme ya teman-teman ya. Oke, ini bisa teman-teman lihat. Gejalanya sama dengan yang ada di dalam indikator ini. Coba kita lihat ini indikatornya ya. Tidak mau kontak mata, ekspresi hidup gerik kurang tertuju, tidak dapat bermain dengan teman sebayanya ya. Berarti ini udah jelas dia yang autisme ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut soal yang selanjutnya. Anak dengan ADHD adalah anak yang cukup sering dijumpai di sekolah karena angka kejadiannya cukup tinggi. Berikutnya adalah karakteristik unik dari anak ADHD kecuali ya teman-teman ya. Oke, ini kecuali ya, karakteristik dari anak dengan ADHD. Sulit untuk duduk diam, oke. Sulit bermain dan beraktivitas dengan tenang, oke. Sering tidak selesai dalam mengerjakan tugas, oke. Memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal, sering menghilangkan benda-benda. Oh ini ya, memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal itu adalah ciri dari anak-anak yang memiliki hambatan intelektual. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Baik ya teman-teman, jadi ini adalah ciri spesifik dari anak yang mengalami hambatan intelektual atau disebut juga sebagai tunagrahita adalah dia memiliki IQ yang kurang dari 70, dimana IQ yang kurang dari 70 itu atau IQ-nya di 70 adalah termasuk tingkat IQ rendah atau dengan keterbelakangan mental. Yaitu adalah ciri yang sangat menonjol dari anak-anak tunagrahita.